Haleluya, terima kasih Tuhan. Pagi ini kita renungan pagi, Bilangan pasal 28. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Pagi ini kita membahas Bilangan, kita bagi 3 tema. Jadi semuanya ada 3 tema besar. Pasal 1 sampai 10 membicarakan, mempersiapkan kemah dan tempat untuk berkemah, dan di situ menghitung rakyat, dan semuanya sudah dipersiapkan. Jadi berjalan di depan, tetapi akhirnya gagal. Dan ayat 1 sampai 25 membicarakan satu hal yang besar. Maaf ya, pasar ya, bukan ayatnya. Itu ayat 11 sampai 25 tentang pemberontakan mereka, bersungut-sungut mereka. Mereka di padang gurun berkeliling selama 40 tahun. Tidak percaya dan menista Tuhan, menista Musa, dan juga semua tidak taat kepada Tuhan ya, dan rakyat juga ikut memberontak, dan semuanya mati di padang gurun. Jadi kita sampai pasal 26 sampai yang terakhir membicarakan generasi yang baru. Waktu keluar dari Mesir ada 20 tahun ke bawah. Jadi Tuhan ingin membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan bagaimana dengan mereka? Yang penting itu apa? Jadi mereka melihat pengajaran yang dari generasi yang lalu. Jadi generasi yang baru ini ada kesempatan dan banyak mendapat pelajaran yang banyak. Jadi sangat jelas ya. Dan kita bagaimana melakukannya? Dan mulai dari pasal 26 sampai 36 membicarakan semua ini. Jadi saya membagi di dalam 3 tema. Pagi ini kita membahas pasal 28. Pasal 26 membicarakan di dataran Moab ya, mereka dihitung. 40 tahun mereka sudah dihitung, dan kali ini dihitung lagi. Dulu menghitung di Gunung Sinai, kali ini dihitung di dalam dataran Moab. Jadi kita lihat ulangan ya. Kita tuh melihat tuh Musa di situ tuh mulai lagi hidup dari itu. Jadi kehidupan ya, ulangan. Jadi terhadap ini yang baru. Jadi kita melihat Bilangan yang 28. Jadi kita melihat tuh yang generasi yang lama itu sudah mati semua, dan tidak ada satupun yang pasal 26 ayat 25 ya. Jadi tidak satupun yang ditinggal. Selain Kaleb dan Yosua, mereka di dalam generasi yang baru ini, sebenarnya mereka berdua, Kaleb dan Yosua adalah mereka ada generasi yang lama yang memasuki ke dalam Kanaan. Semua tidak bisa masuk. Maryam sudah mati, Harun juga sudah mati, dan Musa juga Tuhan mengatakan tidak boleh masuk ke tanah perjanjiannya.
Dan waktu pasal yang lalu itu membicarakan Musa mesti mati, pasal 27. Tuhan menyuruh naik ke gunung Paran untuk melihat tanah yang akan diberikan pada Israel. Engkau melihat, tapi engkau akan kembali kepada leluhurmu, seperti abangnya Harun, karena engkau waktu di padang gurun itu meminta kekudusan saya. Di depan bangsa Israel tidak pernah mengkuduskan kekudusan saya. Kemarin sudah membicarakan kita sebagai seorang pemimpin, kita jangan tuh menantang Tuhan ya. Tuhan ada memberikan kita kebenaran ya, ada keinginan yang tinggi, kekuasaan kita tambah tinggi, penanggung jawaban kita tambah tinggi. Tuhan tuh mendapatkan kita tuh memiliki satu tugas yang tinggi, dan Tuhan tuh berkata mencarikan seseorang untuk menggantikan Musa, dan saya akan meninggalkan banyak bangsa Israel 3 juta orang. Bagaimana mengatur mereka? Mesti saat ada orang bangkit berdiri, Tuhan berkata boleh. Maka memilih Yosua. Dia tidak memilih Kaleb, karena Yosua adalah yang membantu Musa. Mereka tuh ada hubungan baik dan mereka tuh banyak berkomunikasi, dan Yosua tuh taat mengikuti Musa. Di saat Musa bertemu dengan Tuhan, Yosua tuh berdiri di samping. Jadi Yosua tuh dengan taat mengikuti Musa, dan Tuhan berkata baik, kita pilih Yosua, dengan kemuliaan diberikan kepada Yosua, dan berdiri di tengah Elisha dan kepada imam para ketua-tua. Dan saya akan dengan tempat di situ berbicara dengan Yosua, kamu mesti memilihnya. Jadi Yosua mesti mendengar semua perintah dari Musa. Apa yang saya perintahkan padamu, kamu perintahkan kepada Yosua. Jadi Yosua mesti mengikutinya. Ini adalah pemimpin yang baru, dan si pemimpin baru ini sudah dipilih, dan juga pemimpin imam yang baru ini, dan juga Yosua. Inilah pemimpin baru ini lebih dari Musa dan Harun. Jadi emang Yosua itu tidak sebanding dengan Musa. Elisha juga tidak sebanding dengan bapaknya Harun. Harun adalah imam yang pertama, dan mereka ada generasi yang baru memasuki tanah Kanaan. Dan pasal yang lalu mengatakan Musa sebenarnya mesti meninggalkannya. Jadi untuk tidak ada yang ditinggal, hanya tinggal Musa. Dan di dalam ini turun ke bawah, kita melihat pasal 27 sebenarnya Musa itu sudah selesai. Tapi mungkin Musa di dalam gunung ini melihat itu sangat lama ya. Sampai ke pasal 36 dia masih berbicara. Dan dia sebenarnya itu menyelesaikan permasalahan generasi yang lalu dan beri wejangannya kepada generasi yang baru. Dan banyak di dalam firman ini ya, Musa tetap juga melakukan pekerjaan dan juga menyerahkan jabatan ini kepada yang generasi baru dan membimbing mereka bagaimana melakukannya. Dan di sini kita melihat di pasal 26 itu membagikan tanah pusaka, milik pusaka ya. Dan untuk berperang yang juga memberikan milik pusaka.
Dan kita lihat tuh pasal 26, Tuhan ada kasih karunia dan juga ada kebenaran. Dan di sini kita juga melihat tuh Tuhan ada karunia dan juga ada kebenaran untuk masuki ke tanah perjanjian. Jadi kita mesti masukin semua pekerjaan, ada juga kasih karunia dan ada kebenaran. Karena Tuhan ada kasih karunia dan ada kebenaran. Dan itu yang lain lagi di pasal 28 kita membahas. Kita memberikan tema pasal 28 dengan dan sangat sulit, jarang ya saya memiliki tema yang sangat ini maksudnya yang janggal ya. Jadi saya itu nggak mungkin dengan insan sedikit ya. Saya lihat tuh pasal 28 Tuhan memberi saya penglihatannya setiap waktu, setiap awal waktu menghubung dengan Tuhan. Setiap waktu adalah penting. Jadi waktu ini mulai kita mesti mengikuti ya. Kita mesti ada hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan ada sangat penting. Itu kita melihat tuh, lihat Bilyam waktu satu rancangannya jahat tuh dari Moab untuk mencerahkan bangsa Israel. Tadi di situ rancangan jahat itu kita melihat tuh Tuhan melindungi bangsa Israel. Bagaimana dia memanggil roh kegelapan untuk menyerang bangsa Israel, semua tidak berhasil. Dan setiap kali itu Tuhan tuh berdiri di depan melindungi bangsa Israel dan memberitahukan bangsa Israel tidak berdosa. Bangsa Israel sangat cantik. Bangsa Israel ada kekuatan. Di dalam setiap bangsa tidak bisa mendapatkan suatu bangsa seperti ini. Dan seperti bangsa Israel terbang ke langit karena dipuji ya. Dan yang terbaik. Dan tidak ada satu pun yang bisa menyerang bangsa Israel. Ini ada kepercayaan kita. Tapi ada satu, bangsa Israel tidak boleh meninggalkan Tuhan. Bila melihat ini, maka dia mengajari orang Moab dengan perempuan ya untuk menggoda bangsa Israel. Dan bangsa Israel juga ada hubungan dengan wanita Moab ya, dan perahan dan berjalan lebih jauh dan memakan dan memberikan persembahan kepada Baal mereka sampai di Baal mereka tuh melakukan satu makanan. Dan di sini dalam roh ini mereka ada hubungan perjanjian dan memuji Baal berhala mereka dan tinggal di tempat itu. Bangsa Israel meninggalkan perlindungan dari Tuhan, tidak ada hubungan lagi Tuhan, tapi berhubungan dengan berharap Baal ya. Musa melihat ini dan Tuhan tuh memberitahunya dan berkata kepada bangsa Israel, engkau sudah memasuki ada karunia dan kebenaran. Kamu tetap berjalan di depan itu generasi yang baru. Yang paling penting di setiap waktu kita mesti ada hubungan dengan Tuhan. Jangan ada berhubungan dengan berharap. Jangan berhubungan dengan masalah yang lain. Tidak boleh berhubungan dunia, yaitu harta. Yang paling penting bangsa Israel, kamu sudah mendapatkan Kanaan dan yang Tuhan berikan, yang kamu mesti pegang erat adalah Tuhan. Bukannya barang semuanya, bukannya barang yang lain menjadi keamanan kamu, yaitu Tuhan. Bagaimana kamu memegang menang setiap waktu, kamu ada hubungan dengan Tuhan.
yaitu ayat pasal 27, 27 pasal 27, 28, 29. Ini dua pasal ini juga ada hubungannya. Jadi dua pasal 28 ini kita bagi 4 tema. Pasal 21 1 sampai 8, setiap hari ada berhubungan dengan Tuhan. Awal setiap hari ada hubungan dengan Tuhan. Satu hari ada 24 jam. Jadi kita mulai, kita ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan harus kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan hatiku. Ayat 1 dan ayat 2 ada yang mesti saya membagikan paling penting. Itu memberikan padaku suatu persembahan yang padaku pada waktu yang ditetapkan ya. Jadi sebagai waktu yang sudah ditetapkan diberikan padaku. Dan yang terakhir akan kembali ke ayat ini. Katakan kepada mereka, ini korban api-apian yang harus kamu persembahkan pada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercerah setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Yaitu setiap pagi ya, domba pagi dan juga senja ya untuk diberikan. Itu setiap hari berarti memuji Tuhan. Jadi pagi dan senja, jadi sekali pagi sekali, senja sekali. Yang berumur setahun, domba yang tidak bercerah setiap hari pagi dan senja. Dan juga 10 eva tepung dan juga minyak ya, tepung eva 10 eva dan minyak 1/4 hin ya, dan juga arak juga 1/4. Setiap hari ada persembahan yang wangi-wangian, ya, satu minyak domba yang tidak bercerah dan juga persembahan yang kudus ya, ada persembahan yang wangi. Dan Tuhan sudah mengatakan melakukan dengan ini. Dan di ayat 8, dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahan yang harus engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hamba Tuhan. Pagi melakukan sekali dan malam juga melakukan, juga dibicarakan sekali. Sebenarnya yang dilakukan adalah sama. Persembahan semua juga sama, korban curahannya ada sama ya. Jadi tidak boleh sampai tidak boleh. Jadi mesti melakukan yang ini. Jadi setiap hari mesti melakukan dengan ini. Setiap hari melakukan ini juga dengan ini melakukannya. Jadi setiap minggu jadi pada hari Sabat ada dipersembahkan 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercerah dan yang 10 eva tepung yang terbaik. Dan yang kedua yang ada ayat ke-9 sama 10. Setiap hari dan ada hubungan dengan Tuhan. Jadi setiap hari mulai kita ada hubungan dengan Tuhan.
setiap minggu ada hari Sabat. Jadi pada hari Sabat masih ada 2 domba yang setahun yang tidak bercerai ya. Jadi tidak usah dipisahkan, jadi langsung. Jadi tidak diterapkan peraturan mesti bagaimana melakukan, tapi setiap minggu, setiap hari kita memberikan korban curahannya, juga memberikan juga 2 domba jantan dan juga persembahan yang juga jumlahnya juga sama, dan juga ini dengan memberikannya. Jadi setiap hari, setiap minggu dimulai melakukan dengan begini. Jadi kalian hitung setiap hari 2 domba jantan, dan juga hari Sabat juga melakukan 2, jadi 4. Jadi setiap bulan mulai, dan ada hubungan dengan Tuhan. Jadi setiap bulan ya, setiap bulan ada 2 lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercerai. Setiap hari, setiap minggu 2. Setiap hari, setiap minggu 2 domba jantan. Setiap bulan, ya setiap bulan awal bulan mulai ya. Jadi tanggal 1 ya, setiap bulan tanggal 1. Dan mereka memberikan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercerai, diberikan pada Tuhan sebagai korban sajian. Dan korban juga di 1/3 dan 1/4, dan juga eva tepung juga dipersembahkan. Dan juga dari orahan dari minyak ya, 2/10 eva ya tepung. Jadi setiap hari, setiap waktu juga diberikan pada Tuhan, sama Tuhan memberikan korban sajian, dan setiap bulan akan lebih tambah banyak. Di depan itu setiap hari 2, hari Sabat juga ada 2. Jadi setiap bulan mulai hari bulanan 2 domba jantan, 1 domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun ya, dan juga tepung eva, dan juga korban sajian, dan juga ada korban penghapus dosa ya, ada 15, dan 1 ekor domba jantan harusnya diolah menjadi korban penghapus dosa, yaitu memberikan Tuhan, yaitu yang kita berikan korban persembahan ini adalah yang ekstra ini ya, korban bakaran yang. Jadi di semua ini ada awal bulan pas hari Sabat ya, jika perayaan bulanan dan pas jatuh pada hari Sabat. Di saat perayaan hari Sabat ada kita mempersembahkan 2 lembu jantan ya, 2 ekor domba. Jadi di awal bulan kita tuh mempersembahkan 2 ekor lembu jantan, 2 lembu ya, dan juga 7 domba jantan. Jadi kita bolehkah mengambil pilih salah satu ini? Jadi kita tuh seperti yang persembahan bulanan itu, yang kita memberikan suatu persembahan yang
pembakaran wangi. Jadi hari Sabtu itu saya memilih salah satu. Kita sebenarnya kita senangnya satu daging menu gitu dibagi dua masakan gitu. Tapi kita bisa sama Tuhan, kita juga biasanya begini. Jadi kita bicara pada Tuhan, karena setiap hari saya sudah memberikan persembahan itu. Kita kan boleh mengambil salah satu sebagai korban penghapus dosa. Ini tidak boleh, satu pun tidak boleh diambil. Jadi kita melakukan persembahan itu di dalam ini. Jadi ini di dalam setiap bulan. Jadi kita mesti sama Tuhan ada hubungannya. Kita kenapa memberikan korban penghapus dosa? Karena kita mesti menghapus dosa kita. Dan kita juga melihat di setiap tahun. Ini sampai 29 pasal 29. Tapi di pasal 28 di dalam setahun ada 3 perayaan, tapi membicarakan 2 perayaan. Ini paling terakhir ayat 16 sampai 31. Setiap tahun awal permulaan tahun mesti ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun awal permulaan waktu itu mesti ada hubungan dengan Tuhan. Jangan berkurang 1 hari. Dan di hari itu mesti tetap hubung dengan Tuhan. Jadi setiap tahun bagaimana membicarakan. Ini ada 2 perayaan, 16 sampai 15. Ya, semua berikannya sama di depan dengan persembahan di awal bulan itu sama. 2 lembu jantan, 1 domba 1, dan juga 7 ekor domba berumur setahun. Dan juga yang dipersembahkan 10 eva tepung, korban saja juga sama, semua juga sama. Dan tapi di sini berbicara sekali lagi di dalam persembahan, jadi bulan 1 14 ya, tanggal 14. Dan pada tanggal 15 7 hari itu hari raya roti tidak beragi. Di sini akan mempersembahkan korban api-apian yang wangi ya, dan korban bakaran juga. Jadi sama juga mempersembahkan lembu jantan muda 1 ya, dan juga tidak boleh ada penggantinya. Di dalam persembahan korban bakaran, korban apian, dan ayat 16 sampai 31, 77 adalah 7 korban curahannya. Sama juga 2 domba, 2 domba lembu ya, lembu jantan, dan 1 korban domba jantan, dan 7 domba yang tidak bercela. Dan juga korban penghapus dosa juga sama, dan juga terus begini membicarakannya. Jadi semua ini, jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun awal permulaan itu, setiap tahun di dalam perayaan ini kita melakukan satu persembahan. Setiap hari, setiap minggu memberikan satu persembahan yang wangi-wangian. Setiap hari, setiap bulan ya, juga ada setiap bulan, setiap tahun kita juga memberikan persembahan penghapusan dosa. 1 pun tidak ada diwakili. Kenapa melakukan dengan ini?
Ini terhadap Tuhan ada satu pujian. Di saat semua persembahan ini dihitung, itu di pasal 15 atau pasal 16 itu asap yang wangi ini sampai di hadapan Tuhan. Tuhan tuh menerima, tuh menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan tuh tidak mengejar dosa kita, tapi di dalam pasal firman Tuhan ini, pasal 28 ayat 1 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkan kepada orang Israel dan katakan kepada mereka yang dengan setia pada waktu yang ditentukan harus kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku yang berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Pakai waktu mereka diberikan padaku setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Begini juga ada hubungan dengan Tuhan, dengan waktunya, dengan hari dan waktunya persembahkan pada Tuhan. Ini dengan awal pembuat, yaitu korban api-apian sebagai persembahan santapannya. Tapi Tuhan tuh kapan itu bersantap bermakan ya? Ini yang sangat penting. Intinya ya, sebab Tuhan memberikan korban api-apian sebagai santapan bagiku. Sebagai waktunya mulai setiap hari, setiap bulan, sebagai tahun. Apakah Tuhan lapar? Kalau kita memberi persembahan sedikit ya kurang gitu, Tuhan akan marah dan akan murka. Jika Tuhan lapar karena tidak usah kita memberikan persembahan, karena Tuhan tuh semua dunia ini adalah milik Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh kita memberikan korban api-apian sebagai santapan ya, makanan? Dan seperti yang depan memberikan satu yang lembu jantan ya sebagai korban apian. Firman Tuhan yang di depan itu sudah membicarakan ini. Tapi kenapa di sini membicarakan sebagai santapan? Intinya Xianglin. Malah kurang paham apa tuh Xianglin. Itu waktu, awal permulaan waktu. Jadi setiap waktu, awal waktunya berada hubungan dengan Tuhan. Setiap waktunya awal kita ada hubungan sama Tuhan. Dan setiap awal waktu kita ada mempersembahkan kepada Tuhan dengan ada hubungan dengan Tuhan. Kenapa mengatakan ada hubungan dengan Tuhan? Tuhan berkata, ini adalah makananku. Engkau mempersembahkan padaku sebagai makanan. Dan kita mesti lihat tuh menunya Tuhan itu, daftar menunya Tuhan itu apa ya? Setiap hari itu mesti ada lemak dari ada lembu jantan, domba jantan, pagi dan senja, yaitu persembahan. Juga ada tepung eva, ada minyak dan juga ada arak ya. Pagi senja juga begini. Tuhan ini, engkau membeli persembahan ini sebagai santapan. Jadi karena makan ini hanya memberi domba sudah cukup. Kenapa juga mesti ada tepung, ada minyak, dan juga ada arak ya, yang memabokkan. Dan selain daging, dan juga ada hasil bumi, dan juga hasil bumi minyak ini
dan juga anggur, arak anggur ya, dari buah anggur. Ini ada menu yang Tuhan inginkan. Ini ada satu utuh atau menu yang utuh ya, sajian yang utuh. Itu ya sangat wajar ya. Apa artinya? Kita mempersembahkan pada Tuhan, Tuhan menerima dan Tuhan memakannya. Sebenarnya Tuhan tidak usah makan, tapi dengan kiasan kata ini memberitahu kepada generasi yang baru, kita sama kamu ada hubungannya. Makan juga adalah satu kelompok ya. Makan itu sangat penting. Kita orang Cina tuh paling pintar makan. Dari bapak kamu ketemu anak kamu, kamu sudah makan. Kamu ketemu saudara-saudaranya dan staf, kamu sudah nanya, sudah makan. Jadi di sini kita mulai sangat penting. Ada satu hubungan kelompok ya. Kita tuh atasan ya, kita mesti makan sama bawahan kamu. Jadi ketua leader juga mesti kita kada waktu makan kita makan. Makan adalah satu hubungan kelompok ya. Jadi kalian ada dalam mau melakukan satu bisnis ya, maka itu sangat penting. Ketemu adalah hanya 3 berapa menit ya. Kalau ngomong melalui telepon tuh hubungannya kayaknya seperti kurang. Tapi dengan muka berhadap muka berketemu ya, dan begini berbicara, ada 3% tuh kasih. Jika kalian minum bersama, ada cinta gitu 5%-nya. Kalau kita makan sangat besar gitu, ada 7%. Dan juga bisnis kalian akan lebih gampang di dalam dunia bisnis ya. Ini menu ini ibu angkat saya yang mengajarin namanya Choi Mama. Kita ada Shanghai itu melakukan bisnis begini. Ketemu 3 cinta 7 yang 5 saya tambahin. Kita orang sekarang ini kita tuh senang itu ya. Tidak makan juga kita minum ya, minum gitu ya. Tuhan sangat paham manusia dan berbicara dengan generasi yang baru. Kalian tuh berjalan ke depan, kamu ada hubungan dengan saya. Kamu mesti mentraktir saya makan. Kamu mentraktir saya makan apapun juga boleh. Generasi yang lama tidak pernah mentraktir Tuhan makan ya, selalu memberikan persembahan api ya, dan tidak meminta makanan kepada mereka. Tapi saya ingin ada makanan dari kalian. Kenapa? Ada hubungan yang dekat, ada hubungan lebih dekat denganmu. Sudah 4 tahun yang pengajaran yang 40 tahun yang lalu, generasi yang lama tidak pernah dengan baik mendekati saya. Generasi yang baru, kamu mesti baik-baik dekat sama saya. Saya berkata sekali lagi, setiap hari, setiap pagi, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, awal dari tahun baru, setiap tahun 1 tahun 3 kali perayaan, mesti mentraktir saya makan. Dan setiap saat atau melakukan penghapusan dosa, ada hubungan baik. Kamu ada hubungan dengan saya. Jangan ada hubungan dengan berharap akan memberkatimu dengan besar. Yeshua, engkau masuk di dalam Kanaan, aku akan bersamamu. Engkau mesti dengan teguh. Kalau ada hubungan dengan saya bersamamu. Tidak ada satupun yang bisa berdiri hadapanmu.
Tuhan memberikan satu kebenaran yang pada generasi yang baru. Ya, pasal yang 27 itu Joshua bangkit, Musa mengurapinya dan memulai dengan hubungan dengan Tuhan. Jangan tangannya getar ya, lemah. Memberikan persembahan itu jangan tangan lemah ya. Mentraktir Tuhan maka itu jangan tuh sangat tidak baik ya, jangan tuh menyorong ngambil satu ya. Ya, kita setiap hari melakukan dengan ini. Setiap minggu kita mempersembahkan dengan ini. Setiap bulan kita mempersembahkan dengan sebanyak ini. Setiap tahun kita memberikan persembahan dengan segini banyak. Dan minggu ini kita memberikan perayaan Sukkot ya. Akan lebih banyak. Satu pun tidak boleh dikurangi, tidak boleh tangan lemah. Mentraktir Tuhan makan itu jangan lemah. Tuhan akan bersama kita, amin. Kita dalam keadaan kita sekarang ini, kita juga mesti begini. Kita memberikan pada Tuhan, kita jangan tangannya lemah. Apalagi kita memberikan persembahan. Kamu memberi persembahan kalau kita merasa tuh mentraktir Tuhan makan. Dengan Tuhan, dengan hubungan yang erat. Ini adalah dalam penggantian ya dari dunia kegelapan yang kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Di dalam semua ini dibakar dan keluar, kita mewakili hati kita dan roh kita, yaitu kita kerjakan melalui orang dan dunia roh ini. Dan jika kita dengan percaya ini, kita memberikan dengan suatu persembahan yang harus sampai di hadapan Tuhan. Tuhan adalah roh. Dia mencium semua wangi dan menerima, menyenangkan hatinya, dan juga tidak memperhitungkan lagi, dan berjalan bersama kita, amin. Kamu melakukan apapun juga berhasil, dan yang baik akan satu terus lagi mengejar kamu. Dan di dalam wabah penyakit kamu juga mengalami pengaruhnya dari Tuhan. Terima kasih kalian. Nah, kita bangkit berdua, kita memuji Tuhan. Kita melalui pujian kita bersama Tuhan dengan hubungan dengan Tuhan. Haleluya, kami memuji dengan sepenuh hati, mengikuti Tuhan. Kami memuji-Mu, haleluya.
Maka kita memuji Tuhan kita karena Tuhan yang sangat ya. Tuhan ada Tuhan seluruhnya. Kita memuji Tuhan. Kami memujimu Tuhan, terima kasih kami memujimu karena Engkau pantas kami memuji. Karena Tuhan kamulah pantas, karena Tuhan pantas, karena Engkau pantas. Kami pagi ini sini dengan sepenuh hati kami memujimu. Kami memujimu. Tuhan kami berterima kasih dan juga memberikan firman-Mu, mengingatkan kami. Coba kami boleh setiap hari ada hubungan dengan-Mu, karena Engkau bersedia bersama dengan kami. Tuhan, karena Engkau menciptakan kami, Engkau bersedia ada berhubungan dengan kami. Saudara-saudari, kita bersama untuk berterima kasih pada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Kita bisa waktu kita dengan hubungan dengan Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Di setiap saat kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami memohon Engkau memberikan kami kasih karunia. Kami membutuhkan kasih karunia dari-Mu. Dan hati kami terhubung dengan-Mu. Dan setiap saat kami itu berhubungan dengan-Mu. Dan kita juga angkat tangan kita. Kita memohon kepada Tuhan. Kita memohon karunia dari langit yang paling besar. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Di saat kami rendah, saat kami lemah, Engkau bantu kami. Engkau berikan kami kasih karunia. Engkau memberikan karunia kepada kami. Kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Allah Bapa, kami mencintai-Mu.
Yesus, kami memuji-Mu. Engkau adalah ada hubungan dengan kami. Kami berterima kasih di waktu yang sudah lewat. Engkau sudah memberitahu kami ada hubungan denganmu. Di dalam firman ini memberitahukan kepada kami, Tuhan, Engkau bersedia janjikan kami, bersedia memberikan waktu kami dipersembahkan di hadapan-Mu. Kami dengan bersedia dengan sepenuh hati. Tuhan, bantu kami, saudara-saudara semua. Kita waktu yang lalu ya, kita tuh jarang berhubungan dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan kali ini kita masih menang dari setiap waktu kita, dan Tuhan setiap saat di dalam kita mengenal dalam kehidupan kita bagaimana kita lebih banyak lagi waktu kita dan harta kita yang kita persembahkan pada Tuhan. Dan saudara-saudara semua, jika kalian tuh mengingat masa lalu kalian itu, bagaimana kita sama Tuhan tidak ada hubungan yang baik, dan kita doa pada Tuhan, kita berkata pada Tuhan, Tuhan, saya bersedia dengan waktu kami, saya bersedia, saya persembahkan kepadamu. Dan saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau sangat ingin kami setiap hari ada hubungan denganmu, setiap minggu, setiap hari, setiap awal bulan, setiap perayaan, setiap tahun. Tuhan ingin kami berhubung denganmu. Tuhan, hari ini di hadapanmu kami mengaku di setiap waktu kami berikan kepada setiap yang kami ingin lakukan. Setiap pagi kita bangun, kita sibuk dengan berangkat kerja. Setiap pagi pikiran kita tertuju pada pekerjaan kini dan setiap permasalahan manusia. Tapi kami tidak membagikan waktu untukmu. Di hari Sabat juga, di hari Sabat kita juga datang juga dengan hati yang tergesa-gesa. Kami tidak membagikan untukmu. Di hari Sabat kami juga melakukan pekerjaan. Tuhan, terima kasih untuk memberitahukan kami setiap tahun, setiap bulan di dalam ini. Engkau sangat mengharapkan kami ada hubungan denganmu. Tuhan, kami sekali lagi dengan waktu kami berikan padamu. Waktu kami berikan padamu. Setiap hari kami serahkan padamu. Setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun kami pergi memujimu. Ada terhubung denganmu. Hati kami serahkan padamu. Tuhan, kami memohon roh-Mu di tengah-tengah kami. Memperbarui hati kami, memperbarui waktu kami diberikan padamu.
Ya, kita dengan pujian ini kita bicara kepada Tuhan. Saya mempersembahkan yang kita miliki Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Dan saudara kita bangkit sama, kita berkata pada Tuhan, di dalam Asal 2 ya, ayat kedua, dengan setiap waktu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Di sini bersembahkan pada Tuhan, kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita memberikan satu persembahan pada Tuhan sebagai persembahan yang korban api-apian ya. Semuanya sebagai persembahan persepuluhan, dan juga kita kadang memberikan satu persembahan. Kadang-kadang kita juga sangat lemah ya, tapi Tuhan dalam perjanjian dari roh dunia roh ini bisa kita memberikan satu persembahan kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdua bersama berdoa dengan bahasa roh. Tuhan, mohon Engkau membantu kami, mohon membantu kami supaya kami melihat Tuhan Engkau menyium bau hati, menyenangkan hatimu bersuka. Tuhan, kepercayaan kami kurang. Kami kadang tidak melihat keinginan hati Tuhan. Kadang persembahan kami juga kadang berkurang di dalam persembahan seperuhan. Yang kami memberikan persembahan pada Tuhan, hadir pada Tuhan adalah tersisa. Tuhan, di saat ini Engkau membantu kami, berikan satu kepercayaan kepada kami, suatu pandangan mata kami pada kami, supaya kami melihat di dalam persembahan ini di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau sangat
menyenang, berkenan. Di dalam kuasa roh ini, dalam kami bertukar dalam kemuliaan kami, dan Tuhan adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Engkau memberikan karunia ini kepada kami. Saudara-saudara, kita melakukan satu gerakan, tangan kita terbuka ya. Kita seluruhnya kita bersedia, tidak ada yang kita tinggal, kita ingat di dalam melakukan satu perayaan ini. Hati kita berikan pada Tuhan, mohon kepada Tuhan di atas langit, dan melihat kami bersedia membuka hati kami. Kita bersedia melakukan satu persembahan, melihat tuh hati kamu. Dan dulu hati kita adalah lemah, ya kurang. Kita tuh bersedia tuh membuka, kita tidak hanya di dalam lemah. Kami bersedia mengikuti keinginan hati Tuhan. Tuhan, kau bantu setiap saudara-saudara ini, membimbing kami. Jika kami memberikan suatu persembahan, kami berdedikasi, setiap tingkap-tingkap di langit itu membuka pada kami. Di dalam perayaan syukur ini, setiap saudara-saudara semua memberikan satu persembahan. Kami berdedikasi, semua karunia, semua berkat Engkau berikan pada setiap mereka. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Mari kita, setiap orang, kita angkat tangan kita dan angkat yang tinggi, mewakili kita berhubung dengan hubungan sama Tuhan. Kita mewakili kita tuh setiap waktu kita ada hubungan dengan Tuhan, kita menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati karya setiap saudara-saudara, setiap orang. Setiap kami mulai ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan, kami melihat jika memuliakanmu, Engkau memberikan kasih, kekuatanmu, karuniamu, berkatmu melalui hati kami, agar turun pada kami. Jika kami berkata, Tuhan, jika kami melakukan pelayanan, jika melakukan suatu kerjaan, jika kami melakukan persembahan, Engkau memberkati kami lebih besar. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan renungan pagi sampai di sini.